Bagi kalian yang senang menonton film Top Gun Maverick, tentu tidak asing lagi dengan adegan yang satu ini. Dalam adegan ini kita dipertontonkan bagaimana pesawat usang F-14 Tomcat sanggup menjatuhkan pesawat tempur Sukhoi Su-57 yang merupakan pesawat siluman dalam sebuah pertempuran jarak dekat. Dalam dunia nyata mungkin cukup mustahil bagi pesawat tua seperti F-14 bisa mengalahkan pesawat siluman, apalagi sekelas Su-57 yang bukan sekedar siluman tetapi juga handal dalam hal manuver. Namun jika kita melihat rekam jejak dari F-14 Tomcat, pesawat ini bisa dikatakan sebagai pesawat tempur yang sangat battle-proven. F-14 sudah banyak teruji di medan perang dan termasuk pesawat tempur tercanggih pada masanya. Dalam sejarah penggunaannya, F-14 mulai menggantikan F-4 Phantom II dalam Dinas Angkatan Laut Amerika mulai September 1974 di atas kapal USS Enterprise. Kill pertama yang melibatkan F-14 terjadi pada tanggal 19 Agustus 1981 di Teluk Sidra. Dalam insiden Teluk Sidra tersebut, dua F-14 berhadapan dengan dua Su-22 Libya. F-14 menjatuhkan kedua pesawat Libya dengan AIM-9L Sidewinder. F-14 Angkatan Laut Amerika kembali berhadapan dengan pesawat Libya pada tanggal 4 Januari 1989. Dua F-14 menembak jatuh dua Vlogger MiG-23 Libya di atas Teluk Sidra dalam insiden kedua. F-14 juga berpartisipasi dalam operasi Badai Gurun tahun 1991 yang terdiri dari patroli udara tempur di Laut Merah dan Teluk Persia serta misi darat yang terdiri dari pengawalan serangan dan pengintaian. Pada tanggal 21 Januari 1991, sebuah F-14A yang ditingkatkan menjadi F-14A+ berhasil ditembak jatuh oleh rudal permukaan ke udara SA-2 saat dalam misi pengawalan di dekat pangkalan udara Al-Asad di Irak. Kedua pilot berhasil selamat dengan kursi lontar. Pada tahun 1995, F-14 kembali berpartisipasi dalam operasi pasukan yang disengaja serta operasi pasukan sekutu pada tahun 1999. Dan berpartisipasi dalam operasi Desert Fox pada tahun 1998. Pada 7 Oktober 2001, F-14 memimpin beberapa serangan pertama ke Afghanistan. F-14 juga berpartisipasi dalam operasi pembebasan Irak. Misi tempur terakhir F-14 Amerika diselesaikan pada 8 Februari 2006, ketika sepasang Tomcat mendarat di kapal induk USS Theodore Roosevelt setelah salah satunya menjatuhkan bom di Irak. Selama penempatan terakhir mereka dengan Theodore Roosevelt, F-14 telah menyelesaikan 1.163 serangan tempur dengan total 6.876 jam terbang dan menjatuhkan 4.300 kg persenjataan selama misi pengintaian, pengawasan, dan dukungan udara jarak dekat untuk mendukung operasi Irak. USS Theodore Roosevelt meluncurkan F-14D untuk terakhir kalinya pada 28 Juli 2006. Dua skadron F-14 terakhir, VF-31 Tomcatters dan VF-213 Black Lion, melakukan penerbangan terakhir di Pangkalan Udara Angkatan Laut Oceana pada 10 Maret 2006. Upacara resmi penghentian penerbangan terakhir dilakukan pada 22 September 2006 di Pangkalan Udara Angkatan Laut Oceana. Penerbangan terakhir F-14 dalam layanan Amerika terjadi pada 4 Oktober 2006, ketika F-14D VF-31 diangkut dari NAS Oceana ke Bandara Republik di Long Island. Angkatan Laut memutuskan untuk menggantikan F-14 dengan FA-18EF Super Hornet. Grumman F-14 Tomcat adalah pesawat tempur sayap sapu variabel supersonik, bermesin ganda, 2 kursi, berekor kembar, dan berkemampuan kapal induk milik Angkatan Laut Amerika.
Tomcat dikembangkan untuk program Naval Fighter Eksperimen Angkatan Laut Amerika Serikat setelah runtuhnya proyek General Dynamic Grumman F-111B. F-14 dirancang dengan menggabungkan pengalaman tempur udara melawan pesawat tempur MiG selama Perang Vietnam. F-14 Tomcat dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara dan pencegat jarak jauh angkatan laut yang memungkinkannya berfungsi sebagai pesawat serang pengawal ketika dipersenjatai dengan rudal Sparrow dan armada pertahanan udara. F-14 dirancang dengan kokpit 2 kursi dengan kanopi gelembung yang memberikan visibilitas ke sekeliling untuk membantu awak pesawat dalam pertempuran udara ke udara. F-14 memiliki sayap geometri variabel yang berayun secara otomatis selama penerbangan untuk intercept berkecepatan tinggi. Sayap disapu ke belakang dan diayunkan ke depan untuk terbang dengan kecepatan yang lebih rendah. Badan dan sayap F-14 memungkinkannya untuk mendaki lebih cepat daripada F-4. Sedangkan stabilisator vertikal ganda dengan sirip perut menawarkan stabilitas yang lebih baik. Tidak ada centelan pada bagian sayap, sehingga semua persenjataan dipasang di bagian perut. Pesawat ini dapat membawa 2 tangki BBM eksternal di bawah saluran masuk mesin. Terdapat juga alat pengisian bahan bakar udara yang dapat dilipat ke hidung kanan. Sapuan sayap F-14 dapat divariasikan antara 20 hingga 68 derajat saat terbang dan dapat dikontrol secara otomatis oleh sentral air data komputer yang menjaga sapuan sayap pada rasio lift to drag yang optimal. Saat diparkir, sayap dapat ditekuk hingga 75 derajat untuk menghemat ruang dek di atas kapal induk. Secara spesifikasi, F-14D memiliki ukuran panjang 19,13 meter, lebar sayap 19,545 meter, dan 11,646 meter saat menyapu, dan tinggi pesawat 4,9 meter. F-14 memiliki berat kosong 19.838 kg, dan berat lepas landas maksimum 33.725 kg. Pesawat ini memiliki kapasitas bahan bakar internal 7.348 kg dan masih dapat membawa 2 tangki eksternal berkapasitas 1.010 liter. Sebagai tenaga penggerak, F-14 dibekali 2 mesin turbofan afterburning General Electric F110GE400 yang mampu memberikan daya dorong kering sebesar 16.333 lb-ft dan 26.950 lb-ft dengan afterburner, yang mampu memberikan F-14 kemampuan melaju hingga kecepatan maksimum mencapai Mach 2,34 atau sekitar 2.485 km per jam. Jangkauan terbang 3.000 km, radius tempur 930 km, dan ketinggian operasi di atas 53.000 kaki. Sebagai sistem elektroniknya, F-14 dilengkapi dengan radar Hughes AN/APG-71, AN/ALR-67 radar warning receiver, AN/AAS-42 infrared search and tracks AAX-1 TCS, AN/ASN-130 inertial navigation system, dan remotely operated video and change receiver upgrade. Sedangkan untuk sistem persenjataannya, F-14 dibekali dengan satu meriam M61A1 Vulcan 6 barrel rotary cannon berkaliber 20 mm. Kemudian terdapat 10 hardpoint dengan kapasitas muatan sebesar 6.600 kg dan dapat dipasangi dengan 7 buah LAU-10 roket POD dengan total 28 roket. Kemudian terdapat rudal AIM-54 Phoenix, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder air-to-air missile, atau dapat dipasangi sejumlah bom seperti Joint Direct Attack Munition Precision Guided Munition, Pavaway Series Laser Guided Bomb, MK-80 Series of Iron Bomb, dan MK-20 Rock K2 Cluster Munitions.